Halo guys, sekarang kita ingin menjalankan program CS yang sudah kita buat. Program yang sudah kita buat. Di sini kita ketik dulu .NET untuk menjalankannya. Jika sudah, di sini sudah ada terlihat tampilannya. Di sini ada tampilan di atas, paling atas ada inventory, notifikasi, dan name. Di sini ada judul inventory-nya. Di sini ada inventory, dan kita pakai garis padding itu biar memisahkan, biar inventory di tengah-tengah judulnya, dan di bawahnya itu ada spacer itu buat garis horizontal di bawahnya, dan di bawahnya itu ada notifikasi nyuruh kita silakan verifikasi diri Anda. Karena saya sudah punya NIM-nya, sudah dimasukkan ke sini dengan NIM saya, berarti saya masukkan NIM saya 10242598. Sudah masuk ke tampilan menu inventory. Nah, di sini terlihat menu inventory, terlihat notifikasi. Silakan pilih menu yang ingin Anda gunakan. Di sini ada 3 display-nya, 3 menu inventory-nya. Yang pertama tuh ada display stock, yang kedua update stock, yang ketiga tuh ada exit. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu ya. Yang pertama tuh ada display stock. Sekarang kita masuk ke display stock-nya. Kita input pakai angka. Jadi kita ketik angka 1 karena display stock itu di angka 1. Ketik angka 1 dan muncul menu-menu stoknya, daftar stoknya. Di sini kayak ID, nama, harga per item, shippingnya, penjualan, ongkos kirimnya, dan kuantitinya, berapanya. Di sini misalkan ada tempat tidur dengan ID 1, dia dengan harga price-nya Rp600.000 dan ongkos pengirimannya itu 80.000, dan kuantitinya dia ada sekitar 15. Begitu juga dan lainnya. Jika sudah, karena kita sudah pengen lihat daftar stok barangnya, kita bisa back enter. Di sini ada notifikasi yang klik any button to back. Kita klik enter buat balik. Baik, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang update stok itu sendiri. Sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Vika Fauzia Fitria dengan NIM 102042500145. Di sini saya akan menjelaskan tentang update stok. Update stok itu seperti kita mengupdate stok-stok barang yang pada inventory furnitur kita, seperti kita menambah, delete, atau dan lain-lainnya. Jadi karena kodenya update stock itu adalah 2, kita akan klik dia kode 2 dan kita enter. Nah, di sini akan muncul berbagai fitur-fitur seperti add item, delete item, edit item, dan back. Nah, kita akan menjelaskan tentang add item itu sendiri ya. Untuk add item itu dia adalah bagian yang digunakan untuk menambahkan data barang baru ke dalam sistem persediaan. Ketika perusahaan menerima stok furnitur baru atau ingin mencatat produk yang belum ada di database, pengguna akan membuka menu ini untuk memasukkan informasi detail mengenai barang tersebut. Nah, karena kodenya itu adalah 1 untuk add item, kita akan menginput kode 1 dan kemudian kita enter. Nah, di sini akan muncul berbagai list, yaitu ada nama, price per quantity, terus shipping cost, dan kuantitinya. Namanya itu misalnya kita ingin klik dia meja belajar anak-anak. Kemudian untuk price per quantity-nya itu kita berikan harga misalnya Rp650.000. Terus untuk shipping cost-nya itu atau biaya ongkosnya itu atau biaya pengiriman untuk kita kirimkan ke customer-nya atau ke affiliate-nya itu kita berikan misalnya biaya ongkosnya untuk meja belajar untuk anak-anak itu 50.000, dan kuantitinya misalnya berapa jumlah unit yang ingin kita kirim dari customer-nya. Misalnya kita akan unitnya yang dibeli itu 1, jadi yang dibeli hanya 1 per unitnya aja dengan harga Rp650.000. Nah, kemudian setelah sudah kita list dengan nama, harga unitnya,
terus biaya ongkosnya dan jumlah per unitnya, kemudian kita enter. Nah, maka data-data yang sudah kita tadi input akan masuk ke database kita dan kemudian akan kita catat kembali, dan kemudian kita akan ke bagian proses selanjutnya. Gitu. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazia Putri Maharani dengan NIM 1020425109 akan memberikan demo terkait fitur delete. Jadi pada menu codingan ini, untuk mengakses fitur delete, pertama kita tekan 2 untuk membuka update stock. Lalu pada update stock kita tekan nomor 2 lagi untuk membuka menu delete item. Untuk menghapus data dari list item, kita cukup input ID dari barang yang akan dihapus. Pada contoh di sini, saya akan menghapus item meja belajar dengan ID 11, maka saya ketik 11. Lalu item tersebut berhasil dihapus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Akramanif, NIM 102042500120. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai fitur mengedit data barang. Jadi kita coba masuk dulu ke halaman mengeditnya. Pada halaman mengedit di sini dapat dilihat ada notifikasi cari ID item yang ingin diubah dan ada tampilan data barang yang sudah ada. Di sini kita dapat melihat ID-nya di sebelah kiri. Misalkan saya ingin mengubah data motor. Kita masukkan ID-nya yaitu 11, lalu kita klik enter. Dan sekarang halamannya berubah. Notifikasinya menjadi mengedit motor, masukkan data baru, atau klik enter untuk menyimpan data lama. Saya tidak ingin mengubah namanya dan tidak ingin mengubah harganya. Misalkan saya mengubah harga shipping cost-nya menjadi 1 juta dan mengubah kuantitinya menjadi 10. Sekarang dapat dilihat datanya sudah berubah, shipping cost-nya menjadi 1 juta dan kuantitinya menjadi 10. Jika kita lihat di display stocks, datanya sudah tetap sama sesuai yang saya ubah. Lalu untuk mengenai fungsi terakhir yaitu fungsi exit, yang dimana itu juga sekaligus menjadi fungsi autosave saat kita menjalankan program ini. Misalnya kita jalankan fungsi exit, programnya akan berhenti dan menampilkan pesan terakhir, yaitu data telah disimpan pada direktori source database inventory JSON. Misalkan kita ingin melihat file inventory-nya, kita masuk dulu ke direktorinya, lalu kita lihat isinya, dan isi dari file JSON-nya sudah sesuai dengan apa yang kita tulis